Halo, apa kabar semua? Selamat datang di channel Om Burhan. Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya. Kali ini Om akan membahas sebuah film thriller yang mungkin jarang tersorot, berjudul The Jacket yang dirilis pada tahun 2005. Berkisah tentang seorang mantan tentara yang secara tragis tervonis gila dan harus mendekam di rumah sakit jiwa, di mana dia malah menjadi objek dari sebuah eksperimen terlarang yang membuat dirinya dapat pergi melintasi waktu. Kenapa bisa begitu? Ya udah, Om coba ceritain ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai habis. Time story. Are you sitting comfortably? Then I'll begin. Film dimulai dengan berlatar perang Irak pada tahun 1991 atau disebut juga dengan Gulf War, di mana hal ini membawa sebuah petaka bagi seorang prajurit Amerika bernama Jack Starks yang tertembak di bagian kepala. Beruntung sang Dewi Fortuna masih menyertai langkah Jack dan nyawanya berhasil diselamatkan. Walau ya setelah itu, Jack harus menjalani hidup dengan mengalami gejala hilang ingatan atau biasa juga disebut dengan amnesia yang bisa kambuh kapan saja. Lalu 12 bulan kemudian, setelah keluar dari militer, Jack pun berkelana menyusuri sebuah jalan di kota Vermont dan melihat ada sebuah mobil terparkir. Kemudian bertemu dengan seorang anak kecil bernama Jackie yang senang dengan kehadirannya dan menjelaskan kalau mobil yang dikendari sang ibu mogok serta dia tidak dapat memperbaikinya karena tengah mabuk di pinggir jalan. Jack pun berusaha menolong, bahkan menghadiahi Jackie dengan sebuah kalung tanda pengenal miliknya yang di dalam satuan militer disebut dengan kalung dog tag. Tapi niat baik ini tidak disambut hangat oleh sang ibu yang bernama Jean, bahkan tidak mau memberi tumpangan kepada Jack yang tengah kedinginan. Belum usai dengan penderitaan yang dia alami, scene berganti ke Jack sedang berada di dalam suatu persidangan karena diduga telah membunuh seorang polisi. Namun, akibat amnesia yang dia derita, Jack pun tidak dapat menjelaskan kronologis kejadian ini. Hingga akhirnya, pihak pengadilan memutuskan untuk merehabnya ke rumah sakit jiwa. Namun sang mantan tentara tidak tahu kalau ini merupakan awal dari petaka yang akan dia alami. Sebab di tangan seorang dokter senior bernama Thomas Baker, Jack diperlakukan kurang manusiawi dengan metode penyembuhan yang tidak wajar. Bagaimana tidak, di awal kedatangan, Jack langsung dicekoki berbagai obat antidepresan hingga lemas dan mengganggu ingatannya. Lalu nggak lama setelah itu, dalam kondisi tidak berdaya, dia pun dibawa oleh sang perawat ke dalam kamar mayat. Lalu dipasangkan jaket pengaman yang biasa digunakan untuk mengekang pergerakan pasien. Tapi lebih anehnya lagi, atas instruksi Dr. Thomas, para perawat memasukkan Jack ke dalam lemari penyimpanan mayat sebagai bentuk eksperimen karena dirasa ini adalah cara yang tepat untuk menyembuhkan kejiwaannya. Walaupun metode ini terbilang absurd, tapi Jack mengalami hal aneh saat berada di dalam, di mana dia tiba-tiba dapat kembali mengingat berbagai kenangan di masa lalu seakan-akan telah mendapat pencerahan. Lalu scene berganti dengan Jack sedang berada di sebuah kota kecil dan melihat seorang wanita cantik keluar dari sebuah restoran, di mana dia ini adalah seorang pramusaji yang baru saja menyelesaikan shift kerjanya. Namun saat mau pulang, dia heran dengan kondisi Jack yang menunggu di tengah salju, lalu memberi bantuan untuk ikut saja dengannya, sebab saat itu adalah malam Natal, jadi bis maupun taksi tidak akan beroperasi. Walaupun perangai wanita ini sedikit judes serta nggak mau memberitahu namanya, tapi dia berbaik hati untuk membiarkan Jack menginap. Dan mereka pun akhirnya berbincang tentang kisah masing-masing, hingga sang wanita tertidur. Tapi Jack tidak bisa beristirahat, lalu melihat berbagai foto kenangan yang ada di rumah itu. Kemudian menjadi bingung karena menemukan kalung dog tag yang mirip dengan miliknya.
Apalagi dia pun menemukan foto yang terasa familiar, di mana itu mirip dengan sosok Jackie yang dahulu dia tolong. Dan saat mengkonfirmasinya dengan sang wanita, ternyata dia ini adalah Jackie yang telah beranjak dewasa. Alhasil Jack pun menjadi semakin bingung. Apalagi setelah mengetahui kalau sekarang ini adalah tahun 2007. Jadi bisa dibilang kalau dia sedang berada di masa depan. Tapi Jackie menanggapi hal ini dengan emosi karena merasa kalau Jack telah lancang untuk menyentuh barang pribadinya. Apalagi dalam ingatannya Jack ini telah meninggal dunia sehingga mengusirnya keluar. Lalu Jack pun kembali ke dalam lemari penyimpanan mayat dan sadar kalau tempat tersebut telah membuka suatu dimensi astral yang dapat membuatnya pergi ke masa depan. Setelah pengalaman unik tersebut, Jack kembali menjalani keseharian layaknya pasien sakit jiwa. Bahkan sesekali berbincang dengan temannya, yakni Rudy Mackenzie yang juga seorang pasien di sana. Dengan kasus telah mencoba untuk membunuh istrinya sebanyak 30 kali. Jack pun sadar kalau dirinya akan terus-menerus menjadi objek eksperimen. Namun Dr. Thomas malah bersikap pura-pura tidak mengerti dan bilang kalau dia hanya sedang mengalami delusi. Tapi ya, pada dasarnya, karena dia ini seorang mantan tentara, jadi Jack tidak gampang menyerah. Kemudian mencoba mencari jalan untuk kabur dari sana. Namun ya, karena kurang persiapan, usahanya pun digagalkan oleh Dr. Beth, di mana dokter ini mencoba memujuk Jack agar kembali untuk mendapat perawatan. Bisa dibilang kalau Dr. Beth ini adalah satu-satunya orang di rumah sakit yang bersimpati dengan nasib Jack dan mengecam metode terapi yang dilakukan oleh Dr. Thomas. Sebab metode ini telah memakan banyak korban, di mana salah satunya adalah seorang anak lelaki dari teman dekatnya bernama Babak yang saat ini mengalami kelumpuhan. Untuk mengetahui kronologis kematian dan skandal rumah sakit tersebut, Jack mengajak Rudy untuk membuat keributan pada sesi terapi agar Dr. Thomas menjadi kesal dan kembali memasukkannya ke dalam lemari penyimpanan. Usaha ini pun berhasil, di mana dia langsung menemui Jackie di restoran untuk mencari info. Namun Jackie bilang kalau dia pun hanya tahu bahwa Jack ditemukan tewas dengan luka di kepalanya pada tanggal 1 Januari 1993. Alhasil, demi mendapat kebenaran, mereka berdua pergi ke rumah sakit jiwa untuk mencari Dr. Thomas. Namun sayang, beliau telah pensiun. Tapi untungnya, Dr. Beth masih berada di sana. Dan saat bertemu, sang dokter pun kaget saat melihat sosok Jack. Tapi pria ini berkilah kalau sosok Jack yang telah meninggal itu adalah pamannya. Dan bercerita kalau alasan dia datang ke sana untuk mencari tahu kronologis kematian pamannya. Mendengar hal tersebut, raut muka Dr. Beth langsung berubah dan berkata kalau dia tidak mengetahui apapun. Namun Jack sadar kalau ini hanyalah sebuah kebohongan dan akhirnya pergi mencari Dr. Thomas berdasarkan alamat yang ditelusuri oleh Jackie. Saat bertemu, pria tua ini pun bingung ketika melihat sosok Jack. Dan di sini, Jack langsung memprovokasi serta bercerita tentang kebenaran yang ada. Sebab di dalam hati, dia menduga kalau Dr. Thomas adalah pelaku atas kematiannya. Namun, sang dokter bilang kalau dia tidak bersalah dan tidak tahu apapun. Tapi ya bukan berarti perjalanan ini menjadi sia-sia. Sebab setelah itu, kita pun menjadi tahu kronologis dari kasus pembunuhan polisi yang menimpa Jack. Di mana pelaku sebenarnya adalah seorang pria yang dahulu memberi tumpangan saat dia sedang berkelana. Kemudian ketika kembali ke waktu aslinya, Jack pun mencoba bercerita kepada Dr. Beth tentang hal yang dia alami. Tapi ya, tentu sang dokter tidak percaya begitu saja. Namun di saat Jack berkata kalau dia tahu tentang kondisi Babak, Dr. Beth pun menjadi bingung. Dan di sini, berkat info dari Jackie di masa depan, Jack memberitahu cara untuk menyembuhkan Babak, di mana sebenarnya anak itu terkena epilepsi dan dapat disembuhkan dengan melakukan terapi kejut listrik atau disebut elektrokonvulsif terapi. Di mana cara ini memang belum dilakukan sang dokter, sebab metode tersebut hanya digunakan oleh pasien yang sudah dewasa.
FYI sedikit info ya, Electroconvulsive Therapy atau disingkat ACT merupakan terapi kejut listrik dengan cara menghantarkan arus listrik kepada pasien yang dipasangkan pada bagian kepala, di mana pemberian arus listrik lemah pada otak ini dipercaya dapat mempengaruhi komponen sistem saraf pusat. Namun demi kesembuhan Babak, dia pun meminta izin kepada temannya untuk melakukan terapi tersebut. Dan setelah mendapat lampu hijau, Dr. Beth segera memulai terapinya, di mana metode ini ternyata berhasil membuat Babak sembuh. Alhasil Dr. Beth pun mulai percaya dengan cerita Jack, kemudian membantunya untuk pergi ke suatu tempat yang ternyata adalah rumah Jackie. Tujuan dia ke sana untuk menolong Jackie serta merubah nasibnya. Sebab saat dahulu menginap, dia sempat bercerita kalau ibunya telah meninggal akibat rokok yang lupa dia matikan saat sedang tertidur. Karena itulah, Jackie menjadi sosok yang kerap dirundung kesedihan, sehingga melampiaskan hal tersebut dengan meminum miras. Lalu, saat bertemu dengan Jin, dia pun berkata kalau dirinya hanya ingin memberikan sebuah surat dan meyakinkan agar membacanya, karena ini berkaitan dengan nasib Jackie di masa depan. Setelah Jack pergi, Jin pun membaca surat tersebut yang kira-kira isinya adalah, "Aku menulis surat ini karena merasa kalau ini adalah satu-satunya cara untuk menolongmu dan Jackie agar dapat hidup lebih bahagia. Jin, suatu hari nanti kau akan ketiduran saat sedang merokok dan meninggal akibat kebakaran. Anakmu pun akan hidup sama menyedihkan seperti dirimu dan dia akan sangat merindukanmu." Alhasil, saat selesai membaca, Jin langsung mematikan rokoknya, kemudian menghampiri Jackie dan berjanji akan memperbaiki sikap agar kelak anaknya dapat lebih berbahagia. Dalam perjalanan pulang, terlihat kalau kondisi Jack semakin melemah. Lalu, saat hendak keluar dari mobil, dia pun terjatuh dan membenturkan kepalanya ke lantai hingga terluka parah akibat kondisi jalan yang licin. Sontak Jack pun sadar kalau ini adalah penyebab kematiannya. Karena itu, alih-alih mendapat pertolongan, Jack malah meminta kepada Dr. Beth agar kembali dimasukkan ke dalam lemari penyimpanan mayat, di mana hal ini dia inginkan untuk mencari tahu apakah kehidupan Jackie telah berubah. Dan benar saja, saat kembali ke masa depan dapat terlihat kalau sosok Jackie terlihat lebih segar dan ceria. Bahkan dapat kita pantau kalau mobil yang dipakainya pun merupakan mobil keluaran terbaru di zaman tersebut. Dikarenakan kini, Jackie menjalani hidup yang bahagia bersama ibunya. Lalu film pun selesai. Gimana filmnya? Well, bagi Om, film bertema thriller ini menyuguhkan cerita yang kompleks namun tetap menarik, walaupun minim informasi tentang bagaimana dan kenapa Jack dapat berpindah ke masa depan. Tapi ya, namanya juga film, jadi hal ini kita maklumi saja ya. Overall nggak begitu banyak plot twist yang dibawa pada film ini. Namun, ada sedikit fun fact mengenai sang aktor utama, yakni Adrien Brody, di mana demi mendalami peran dan dapat merasakan keputusasaan dari karakter Jack, dia meminta sang sutradara, yakni John Maybury, untuk menguncinya di dalam lemari penyimpanan mayat, bahkan saat sedang tidak syuting, hingga dia sempat pingsan di dalam dan ditolong oleh tim medis. Oke deh, sekian dulu ya dari Om tentang film ini. Kalau kalian masih penasaran, monggo streaming langsung aja, dan bila terhibur, monggo subscribe atau komen di channel Om biar makin semangat lagi bikinnya. Thank you.